Ini adalah kompor freestanding 60 cm dengan 4 tungku dari Electrolux. Tipenya EKG 61107OX. Kompor freestanding ini memiliki lebar 60 cm dan juga kedalamannya pun 60 cm. Untuk tingginya dari permukaan tungku atas sampai dengan lantai itu 84 cm. Nah, kompor ini memiliki 4 tungku, yaitu satu tungku utama atau yang sering kita sebut sebagai triple ring burner dengan power burner 4 kW. Yang ini kita memiliki 2 semi rapid burner dengan power burner 2 kW dan satu tungku kecil atau yang sering kita sebut sebagai shimmer yang memiliki power burner 1 kW. Nah, sekarang kita bongkar satu persatu detail tungkunya. Untuk kompor freestanding ini sudah dilengkapi dengan pengaman gas atau yang sering kita sebut sebagai thermocouple. Sekarang kita bisa melihat masing-masing tungkunya sudah dilengkapi dengan thermocouple. Ini tungku utama tadi, pemantik thermocouple. Ini 2 tungku semi rapid juga memiliki thermocouple, dan ini adalah burner atau shimmer burner memiliki thermocouple juga. Untuk triple ring burnernya Electrolux, di sini ada 3 bagian. Ini adalah burner cap, kemudian ini adalah penutup crown burner, dan ini adalah crown burnernya sendiri. Kompor freestanding EKG 61107 ini merupakan pabrikan asli dari Electrolux. Kita bisa lihat di sini crown burnernya itu ada logo Electroluxnya. Nah, di sebelah sini. Begitu juga semua burner atau crown burner yang kecil-kecilnya juga cap burner. Kemudian masing-masing kita lihat ini ada logonya Electrolux. Kelihatan ya. Nih. Satu lagi, ini yang shimmer burnernya juga. Sekarang saya akan pasang lagi satu persatu. Oke, sekarang saya akan mempraktekkan masing-masing dari burner. Bentuk flame apinya seperti apa. Saya akan mulai dari tungku utama atau tungku triple ring burner ini. Ini powernya maksimum 4 kW. Oke, kemudian yang paling ujung kiri ini semi rapid burner dengan power burner 2 kW. Semi rapid ada 2, sama-sama 2 kW. Dan yang terakhir ini adalah shimmer atau auxiliary burner dengan power burner 1 kW. Nah, perlu diingat, jika kita menyalakan kompor, suara pemantik sudah menyala, tapi selama 15 detik api tidak mau nyala, itu berarti harus ada pengecekan dengan memanggil tim teknisi dari Electrolux. Tungku EKG 61107 sudah terbuat dari cast iron atau baja cor, sehingga kualitasnya sangat kuat. Nah, ini biasa kita sebut sebagai tungku atau pan support. EKG 61107 memiliki tambahan aksesoris jika kita ingin menggunakan kuali konvensional. Nah, ini adalah aksesoris untuk mendukung supaya kuali konvensional bisa dipasang dengan stabil. Seperti ini. Nah, kelebihan lainnya, meskipun hanya 60 cm, kompor ini bisa digunakan sekaligus keempat tungkunya. Saya memiliki satu kuali konvensional dengan ukuran 34 cm diameternya. Saya taruh di sini. Kemudian satu panci atau pan soup saya taruh di sini. Pan soup ini diameternya 20 cm. Lalu saya punya
namanya fry pan dengan diameter 20 cm. Saya akan taruh di sini. Dan satu lagi, ini fry pan dengan ukuran 28 cm yang paling besar. Nah, dia masih muat loh ditaruh di sini. Nah, sekarang ke bagian display panel atau panel knob. Di sini ada 4 knob utama, ada masing-masing tandanya. Tanda kotak dengan titik di ujung kiri paling atas, ini adalah untuk tungku di kiri paling atas atau tungku ini. Kemudian titik kiri paling bawah untuk tungku utama yang triple ring burner ini. Begitu juga dengan 2 knob ini. Kita tinggal mengikuti aja arah titik posisi lingkaran hitam ini di dalam kotak. Kemudian kita lihat di sini ada satu tombol di paling kiri, tombol turn speed. Tombol ini akan kita hidupkan, kita akan menekan jika turn speednya ready di dalam oven. Ini biasanya kita gunakan untuk memanggang ayam atau kambing guling supaya bisa berputar pada saat di grill. Nah, kemudian di sini kita lihat ada satu knob timer. Knob timer ini maksimum sampai 60 menit. 60 menit dia akan bunyi, ada alarmnya. Kemudian di sebelah kanan, yang paling kanan knob besar ini adalah knob untuk menyalakan oven. Nah, ini kita namakan sebagai heat setting oven. Ada 8 settingan oven. Kita lihat di sini sampai angka 8. Nggak kelihatan ya, di sini ada angka 8 paling besar. Oke, angka 8 ini maksimum di 250 derajat. Nah, heat setting ini untuk detail lengkapnya itu ada di buku manual. Misalnya, untuk heat setting nomor 1, oven akan memanaskan sekitar 140 derajat. Nomor 2 150 derajat, nomor 3 170 derajat. Nah, biasanya standar untuk kita baking kue itu ada di posisi nomor 2 sampai nomor 4, yaitu 150 derajat sampai 185 derajat. Nah, untuk settingan nomor 5 sampai nomor 8 itu biasanya kalau kita mau memanaskan atau mematangkan daging-daging seperti ayam utuh atau daging-daging stick. Nah, sekarang di sini ada satu tombol lagi di paling kanan. Ini adalah tombol lampu oven. Bisa dihidupkan pada saat kita mengaktifkan oven, atau kalau misalnya kita tidak mau menggunakan lampu, ini juga bisa dimatikan. Nah, sekarang kita ke bagian dalam oven. Nah, kapasitas oven dari EKG 61107 ini adalah 56 liter. Dia memiliki 4 layer tray. Tray 1, tray 2, tray 3, dan yang paling bawah ini tray 4. Nah, aksesoris yang didapat original dari dalam kemasan kompor tanam ini, yaitu ada 2 tray. Yang ini namanya wire shelf. Nah, ini wire shelf. Nah, kemudian satu lagi yang hitam, ini namanya grill atau roasting pan. Ini biasanya digunakan untuk menaruh loyang kue ataupun untuk tatakan jika kita merosting atau memanggang daging-dagingan sehingga lemaknya bisa tertampung di bagian loyang hitam ini. Nah, di sini ada tambahan aksesoris lagi. Ini namanya batang rotisserie. Ini yang tadi saya maksud jika kita ingin menggrill atau kita mau bikin kambing guling atau ayam utuh. Nah, kita bisa menusukkan satu bagian daging utuh di batang ini. Kemudian ini adalah bagian support supaya batang ini bisa berputar dengan baik. Sekarang saya akan menjelaskan gimana cara memasang turn speed ini. Saya akan ambil dulu semuanya. Jadi ini adalah standar yang didapat di EKG 61107.
batang turn speed ini harus dilengkapi dengan satu pengait. Kita pasang dulu pengaitnya. Pengait ini dipasang di bagian dalam, di balik sini. Nah, kita sangkutin. Nah, sekarang kita masukkan batang turn speednya. Kita lihat di sini ada satu lubang di bagian dalam oven, di dinding paling dalam oven. Kita masukin aja ujung turn speednya sampai tidak bisa ditekan lagi. Kemudian pengait yang tadi kita sangkutkan dengan bagian handle turn speed. Nah, jika posisinya sudah benar seperti ini dan daging sudah siap, kita udah tinggal menekan tombol turn speed yang ada di panel knob tadi, yang paling kiri, bagian ini. Nah, kita lihat di sini dia udah mulai berputar. Nah, dengan posisi seperti ini, pintu oven tidak akan bisa tertutup rapat. Karena memang kita juga menggunakan api atas pada saat kita menggrill. Untuk api atas itu istilahnya adalah grill. Tapi orang biasa menyebutnya dengan api atas dan api bawah. Api bawah itu ada di balik tray ini. Nanti saya akan menunjukkan posisi api bawah. Sekarang kita coba menutup pintu oven. Nah, ini adalah posisi maksimal pintu oven akan tertutup. Kenapa dia tidak dapat rapat? Karena memang pada saat api atas menyala atau kita aktifkan, itu tidak dianjurkan untuk menutup rapat pintu oven. Nah, supaya knob-knob ini tidak terpapar panas yang berlebihan dari dalam oven, inilah fungsi tadi. Ini namanya grill deflector atau penghalang hawa panas yang keluar dari oven untuk melindungi si knob. Saya akan menjelaskan gimana cara masangnya. Nah, posisinya harus seperti ini. Ada dua pengait, kanan dan kiri. Itu kita kaitkan di bagian bawah sini. Di sini ada beberapa lubang. Kita kaitkan. Oke, sangat mudah sekali ngaitinnya di sini. Nah, lalu kita tutup lagi pintu ovennya. Nah, dengan demikian panas dari dalam oven tidak akan terlalu mengenai knob di bagian atasnya. Sekarang saya akan menunjukkan bentuk api dari bagian oven. Nah, api bawah dari oven ini berada di balik tray. Di balik tray ini adalah tempat api bawah. Kemudian bisa dilihat di atas ini adalah api atas atau sering kita sebut sebagai api grill. Sekarang untuk menyalakan api, saya buka dulu ya bentuknya supaya bisa terlihat bentuk api bawah seperti apa. Nah, kita lihat ke bagian knob ya untuk menyalakan api. Ini adalah knob untuk menyalakan api oven. Ini adalah api bawah. Untuk oven ini, api atas dan api bawah tidak bisa menyala bersamaan. Sekarang saya akan menunjukkan bentuk api atas. Saya matikan dulu api bawahnya ya. Sekarang untuk menyalakan api atas masih dengan knob yang sama seperti kita menyalakan api bawah tadi, hanya saja kita memutarnya ke arah searah jarum jam untuk api atas.
yaitu arah kebalikan pada saat kita menyalakan kompor normal. Sekarang kita coba api atasnya ya. Saya akan coba putar knob ini ke arah kanan. Seperti ini. Kita lihat bagian api atasnya. Sebagai tambahan, ini adalah penutup api bawah yang tadi saya buka. Nah, di sini ada satu lubang. Ini adalah lubang untuk lighter jika pemantik tidak berfungsi. Misal, pemantik tidak berfungsi karena mati lampu, tetap bisa menggunakan oven dengan menggunakan pemantik supaya kita bisa menyalakan api di bagian oven. Saya pasang. Nah, posisi ini harus terpasang pada saat kita menggunakan oven. Oke, kemudian saya akan menunjukkan. Ini tadi, ini namanya grill atau roasting pan. Ini posisi layer paling bawah. Kemudian ini namanya wire shelf. Saya akan memposisikan dia di sini, tepat di atasnya roasting pan tadi. Iya. Saya juga memiliki satu wire shelf tambahan yang saya beli terpisah dari kompor ini. Saya letakkan di tray ketiga. Dan satu lagi, ini tray paling atas atau tray keempat. Ya, kita bisa lihat di sini di bagian penanda traynya 1, 2, 3, 4. Nah, kelebihan lain dari kompor freestanding ini, pintu ovennya cukup tebal dan kacanya itu bisa dilepas untuk kita bersihkan sendiri tanpa harus memanggil teknisi atau installer dari Electrolux. Saya akan menunjukkan gimana caranya untuk melepas kaca oven ini. Nah, sekarang kita lihat di sini ada bagian tuas hitam di bagian dalam pojok kanan dan kiri kaca oven. Kita hanya tinggal membukanya manual tanpa harus bantuan alat. Nah, seperti ini. Kemudian sisi satunya lagi juga. Oke, kita angkat kacanya untuk dibersihkan dari bagian dalam. Kemudian bagian bawahnya juga bisa kita bersihkan dengan mudah. Seperti itu caranya. Untuk memasangnya kembali juga sangat praktis. Kita tinggal menggeser ke posisi semula. Kemudian masing-masing tuasnya kita kunci lagi seperti itu, sampai terdengar bunyi. Oke. Nah, oven kita udah bersih. Oke, itu semua adalah keunggulan dari EKG 61107. Gimana? Tertarik untuk memilikinya? Desainnya minimalis dan sangat simpel.